Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Dan mari kita akan terima firman Tuhan, pesan dan berkat Tuhan melalui renungan 79 kita. Terlebih dahulu kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 6 ayat 1. Sekali lagi 2 Korintus 6 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul tidak menyia-nyiakan. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya Bapak Ibu, pasal ini berisikan pesan-pesan dan juga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan juga rekan-rekan sepelayanannya yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Di sini Rasul Paulus mendorong orang-orang Korintus agar kemudian tidak menerima anugerah Allah dengan sia-sia atau menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa mereka harus menunjukkan diri mereka sebagai pelayan-pelayan Allah yang setia dan kemudian tabah dalam segala penderitaan dan juga di dalam segala kesukaran. Paulus juga menegaskan bahwa mereka adalah bait Allah yang hidup dan bahwa Allah akan menjadi Bapa bagi mereka. Ya, ini adalah nasihat-nasihat dan kemudian motivasi-motivasi yang diharapkan dapat meneguhkan setiap orang-orang yang mendengarnya, khususnya orang-orang di Korintus pada saat itu. Kemudian apa interpretasi yang kemudian kita bisa temukan dari pasal ini Bapak Ibu? Di sini kita akan belajar sesuai dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus dan rekan-rekannya dalam pesannya kepada jemaat Korintus. Yaitu kita belajar untuk tidak menyia-nyiakan. Tidak menyia-nyiakan apa? Yaitu tadi anugerah Allah, kasih karunia Allah, dan juga keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan dan nasihat ini menekankan pentingnya menghargai dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kasih karunia dan anugerah Allah. Pesan dan nasihat ini juga mendorong kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah melalui kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan juga kebangkitannya. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 36, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, ini adalah satu ayat yang kemudian menegaskan untuk kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, ya kita tidak melepaskan kepercayaan kita karena itulah anugerah yang kita miliki dari Tuhan. Karena dengan percayalah kita bisa menikmati keselamatan di dalam Kristus. Oleh sebab itu jangan sampai lepaskan kepercayaan kita, jangan sia-siakan anugerah Tuhan bagi kita, yaitu kita bisa mengenal Kristus. Ya, karena akan ada upah yang besar menantinya. Upah bukan hanya sekedar benda-benda yang bisa kita lihat atau kita bisa pegang. Tidak, tapi yang terlebih utama adalah keselamatan kekal di dalam kerajaan surga. Dan saat kita tekun, ya kemudian menghargai berkat Tuhan itu, menghargai anugerah Allah, maka apa yang akan dijanjikan Allah akan digenapi dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan dan juga banyak berkat-berkat yang lain tentunya. Nah, di sini kita pun juga belajar Bapak Ibu dari pesan Rasul Paulus ini, supaya kita ini harus bersedia untuk mau didorong, untuk mau digerakkan oleh anugerah Allah, supaya kita ini hidup bagi Allah dan juga hidup untuk melayani Allah dengan sungguh-sungguh di sepanjang kehidupan kita. Nah, inilah yang disebut dengan tidak menyia-nyiakan anugerah Allah itu, yaitu bagaimana kita memberi hidup kita ya untuk kemudian hidup bagi Kristus, melayani Kristus, kemudian memegang ya kepercayaan kita kepada Kristus sampai akhir.
Nah, kemudian aplikasinya Bapak Ibu, apa yang kemudian harus kita lakukan selama hidup kita ini ya, supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya banyak hal yang kita bisa lakukan. Namun kita akan berpatokan pada satu ayat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 17. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 17 firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk supaya kita ini tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, yaitu adalah memperhatikan hidup kita ini. Jangan sampai kita menjadi orang bebal, tetapi kita harus hidup seperti orang arif. Nah, untuk melakukan hal ini Bapak Ibu, kita harus sering-sering banyak ya melihat kembali peraturan dan petunjuk-petunjuk yang kita miliki di dalam firman Tuhan. Karena disitulah kita bisa kemudian mengatur, mengendalikan diri kita supaya selalu benar dengan kebenaran. Ya, kita lihat dari firman Tuhan bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bertindak supaya kita tidak jadi orang bebal tetapi orang arif. Kita harus lihat dari firman Tuhan untuk bisa tahu bagaimana caranya. Nah, kita diingatkan jangan sampai kita ini menjadi orang yang bebal, yaitu orang yang hidup sembarangan ya. Tidak memahami dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang bebal ini karena kelalaiannya, karena kemalasannya, karena masa bodohnya, sikap masa bodohnya, itulah yang akan menyebabkan orang bebal ini mudah sekali jatuh dalam dosa dan bisa menghancurkan dirinya sendiri. Nah, tentunya Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang bebal yang demikian. Tetapi Allah menginginkan kita ini harus hidup seperti orang arif, yaitu orang-orang yang telah diajar oleh Allah dan dilengkapi dengan hikmat yang dari sorga. Sehingga hidupnya pasti akan melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti akan taat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan, supaya kita ini memperhatikan hidup kita. Jangan jadi orang bebal, tapi jadi orang arif. Ya, kembali lagi bagaimana caranya? Lihat kebenaran firman Tuhan sering-sering ya, kemudian kita belajar supaya tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa lakukan ya untuk kemudian kita bisa menjadi pribadi yang tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan, yaitu adalah mempergunakan waktu yang ada. Orang-orang Kristen ya yang sungguh-sungguh setia kepada Kristus harus menjadi bendahara yang baik atas waktu mereka. Dan dengan berhati-hati kemudian memanfaatkan, menggunakan waktu untuk tujuan-tujuan yang baik. Dalam artian dalam waktu tersebut yang kita lakukan di dalam waktu tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Kita mewaspadai godaan-godaan dunia, godaan-godaan setan yang ingin mengajak kita melakukan hal yang jahat di dalam waktu tersebut. Dan kemudian kita harus mengendalikan diri sehingga kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan tepat di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud dengan menggunakan waktu yang ada. Selama kita hidup ini kita tinggal di dalam waktu, dan di dalam waktu itu selama kita hidup isi dengan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan inginkan kita lakukan. Dan kemudian hal yang terakhir yang harus kita lakukan supaya kita kemudian menjadi pribadi yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, yaitu adalah mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita pelajari, kita pertimbangkan, kenali lebih jauh lagi kehendak Allah bagi kehidupan kita, lalu kemudian laksanakan kehendak Allah itu sebagai kewajiban di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Allah ingin kita melayani, ya melayanilah. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau Allah ingin kita kemudian belajar atau Allah ingin kita berbagi, lakukan hal itu. Apapun kehendak Tuhan yang kita sudah ketahui tentang diri kita, lakukanlah. Segera lakukanlah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu yang kemudian kita pelajari hari ini dari pesan Rasul Paulus ini. Kita belajar untuk kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia dan anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita.
Dengan kita hidup bagi Dia, hidup bagi Allah, kemudian melayani Allah dengan sungguh-sungguh dengan seluruh kehidupan kita. Maka kemudian kita akan menjadi pribadi yang menghargai, menghormati anugerah Tuhan, dan Tuhan pun tidak akan segan-segan terus melimpahkan anugerah dan kasih karunia-Nya bagi kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya Renungan 79 ini dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia dan anugerah yang sudah kami terima dari Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk kami mau hidup bagi Engkau dan melayani Engkau selama hidup kami sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kami atas kasih karunia dan anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ia bergirang karena keluarga GPD El Shaddai Magelang dengan sukacita. Ia membaharui kami dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena kami dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.